Aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Nyuatan, tepatnya di Kampung Lingau, Kabupaten Kutai Barat, mengundang perhatian dan kecaman keras dari masyarakat setempat, terutama warga Kampung Lingau dan Batuk Apoy. Ironisnya, tambang ini berlokasi di situs sejarah Batuk Apoy, yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat suku Dayak, serta berada di kawasan hutan lindung. Pada tanggal 25 Mei tahun 2024, tim media Kompason mengunjungi lokasi tambang tersebut dan melakukan peliputan menggunakan drone. Dari hasil liputan, ditemukan adanya garis polisi di area penumpukan stockroom, namun di area pit atau lokasi penggalian, aktivitas tambang masih terus berlangsung tanpa hambatan. Masyarakat Kampung Lingau dan Batuk Apoy dengan tegas menolak keberadaan tambang ilegal ini. Mereka menyatakan bahwa selain merusak situs sejarah yang sangat penting bagi identitas dan budaya suku Dayak, kegiatan tambang ini juga mengancam kelestarian hutan lindung yang seharusnya dilindungi. Bapak Yohanes Ago, sebagai penanggung jawab situs sejarah Batuk Apoy, menyatakan keprihatinannya atas kegiatan tambang ilegal ini. Menurutnya, tambang tersebut tidak hanya merusak situs sejarah yang bernilai tinggi, tetapi juga mencederai martabat dan warisan budaya suku Dayak. Keberadaan garis polisi di stockroom namun tetap berlangsungnya aktivitas tambang di pit menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini merupakan bentuk pembiaran atau kelalaian dari pihak berwenang? Mengapa tindakan tegas tidak diambil untuk menghentikan aktivitas ilegal ini sepenuhnya? Maksudkan yang tambang ini, menurut saya secara pribadi ya Pak, itu sangat merugikan. Saya tidak usah berbicara tentang kampung-kampung di luar sana, baik di kampung kita aja itu Lingau, sangat ya secara kita masyarakat, terus lingkungan, sangat ya banyak merugikan sih Pak, sangat disayangkan Pak, karena kalau kita kan itu harus dijaga ya Pak ya, turun-temurun harus, bahkan kalau bisa dikelola sebagaimana mestinya lah Pak. Sehingga mungkin menjadi ya, daerah wisata. Daerah wisata, ya sebatas itu aja sih Pak kalau yang untuk seperti yang tadi. Penggalian Naro kan mepet. Muncul betul ya Pak? Iya. Karo hancur lagi Dini batu saya susun narakan ya biar haruding ulut penggalian ho batu aro ulut biasa bilang ho ya bujur karena sejarahnya sebenarnya kan asal senupuk kan dirata oleh ulut Malaysia sampai itu terkemat kalau awi manusia yang sudah batu iro tak akan rata awi sapu bersih. Benua tonyoy awe sih sampai mapan kasih. Jadi saya manusia iro memang manusia yang punya kelebihan. Pada umumnya masyarakat kita hampir semua mengeluh, baik yang ada di sekitar tambang maupun masyarakat yang ada di kampung-kampung yang dilewati oleh traktor koridor ini. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan, ya. Sebenarnya kalau tambang ilegal ini tinggal tidak punya izin. Nah, kalau tidak punya izin, kami dari lingkungan hidup juga untuk masuk di sini udah susah ya, karena gini, kalau lingkungan hidup itu menangani terkait pelaku usaha yang memiliki izin. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengawasan seandainya mereka melakukan pelanggaran atau melakukan kesengajaan merusak lingkungan, tentu ada sanksi-sanksi yang bisa kita berikan, baik mulai sanksi administratif sampai dengan pendapatan izin. Nah, yang jadi masalahnya sekarang tentu terkait hal-hal yang tidak punya izin itu ranahnya penegak hukum ya, karena bagaimanapun kan merusak lingkungan dan tidak ada pengelolaan ya, baik sistem iya, reklamasi tidak ada dilakukan, jadi setelah penambangan langsung tinggal dan tentu akan merugikan negara juga. Tentu pajak ke negara kan hilang ya. Ya kita bisa lihat sendiri dampaknya banjir kemarin kan, sebentar aja hujan kan banjir, sebentar juga surut. Nah itu ya karena hutan itu juga banyak rusak. Nah jadi serapan air itu kan langsung ke sungai. Dari LBH sendiri apa tindakan yang dilakukan? Kalau sejauh ini sepotong saya ya, nah itu tidak bisa bertindak apa-apa ya, nah, karena memang kewenangan kita tidak sampai di sana. Kewenangan kita terkait dengan yang berizin ya, karena di
terkait yang berizin tadi, dia ada peraturan yang harus mereka penuhi dari manajemen keluarkan sampai dengan pencabutan izin kalau itu melanggar. Tentu apa yang bisa kami lakukan? Pencabut izin mereka tidak punya izin, ya. Nanti kalau sudah misalnya pada hukum melakukan tindakan, nanti biasanya kami diminta sebagai saksi ahli. Nah, kalau dari sisi lingkungan ini melanggar aturan apa nih? Pasal berapa, ayat berapa, mengapa? Nah, Ya, jadi terima kasih ini teman-teman media. Hari ini berkesempatan untuk berdialog dengan kita di Dinas Pariwisata terkait dengan situs yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan yang ya boleh saya katakan itu kan penambangan yang ilegal. Nah, kita berharap kegiatan semacam itu ini kan ilegal, Pak. Harapan kita jangan sampai lah ini bisa menyentuh kepada situs-situs budaya yang ada di Kutai Barat ini, terkhusus yang ada di Batu Apu tadi, ya seperti yang Bapak katakan tadi. Memang kita dari Dinas Pariwisata, kita sudah melakukan beberapa penataan ke tempat-tempat objek atau pada daerah yang punya potensi objek wisata, termasuk yang di Batu Apu tadi, seperti yang Bapak sampaikan. Nah, itu ke depan kita ada perhatian secara khusus terhadap situs tersebut. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada kegiatan penambangan, ya artinya penambangan ilegal, ya kami sangat menyesali itu. Nah, tentu dalam hal ini kita kepada pihak aparat, harapan kita tindak tegas, ya kegiatan penambangan yang ilegal itu, jangan sampai nanti kita yang dari Dinas Pariwisata yang punya kepentingan di situ, kita sampai katakanlah dalam hal ini tidak tahu tentang kegiatan tersebut. Sebab kan selama ini kalau ada kegiatan tidak ada laporan, Pak, ke kita Dinas Pariwisata ini. Nah, harapan kita kepada pihak aparat, tolong kegiatan ilegal ini segera ditindak tegas tanpa pandang bulu siapapun nanti yang artinya yang ada kolaborasi antara pihak tertentu, oknum-oknum tertentu. Harapan kita tindak tegas itu, karena ini bisa mengancam hanya situs yang ada di tempat kita. Nah, kita tahu bahwa situs ini kan merupakan aset daerah kita, sejarah kita. Nah, ke depan kita akan kembangkan ini. Nah, kalau misalnya ini kita penambangan ini nanti terus berlanjut tanpa ditindak tegas, kita khawatir ini barang ini akan jadi musnah. Nah, kalau musnah artinya apa? Artinya merusak budaya kita setempat. Nah, ini yang harapan kita kepada pihak aparat betul-betul serius dalam menyikapi kegiatan yang ilegal ini. Artinya kita tidak mau nanti ada cerita pelaporan dari masyarakat hanya disimpan di atas meja. Ya, kita tidak mau seperti itu. Sebab kalau kita di ilegal ini terus menerus, ini akan mengancam warisan budaya kita yang sudah kita pelihara sejak dahulu kala, Pak. Jadi oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, khusus kepada pihak aparat, segera tindak tegas kegiatan penambangan yang ilegal ini. Sangat ditolak keras. Apakah ini dia masuk atau tidak masuk, tetapi dia bisa masuk ke situs tadi tetapi merusak lingkungan hidup. Begitu juga dengan cagar budaya. Begitu juga dengan cagar budaya, ya harus ditindak tegas. Karena kita ingat pesan dari Bapak Presiden kita bahwa kita wajib ya untuk memelihara situs budaya, lingkungan hidup. Nah, kalau ini dirusak oleh oknum-oknum tertentu, ini sangat merugikan kita semuanya, Pak. Khususnya kita yang ada di Kutai Barat ini. Perlu pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk melakukan pelaporan, kita siap. Kapan saja, di mana saja, kita siap. Ya, pasti merespon ini, ya langkah-langkah kawan-kawan ini nanti kita pasti mengambil sikap ya terhadap kegiatan yang ilegal ini. Ya, jadi artinya kita ini sebenarnya, Pak, tidak melarang ya kawan-kawan mau berusaha, tapi kalau berusaha ya lakukan secara profesional, memenuhi prosedur yang ada, ya silakan. Nah, tetapi jangan sampai kegiatan ini merugikan masyarakat setempat, apalagi ini yang berhubungan dengan masalah situs ini tadi, cagar budaya, hutan lindung, lingkungan hidup kita menjadi rusak. Nah, ini kan tentu bukan masyarakat cuma setempat aja, nanti dampaknya secara global kita juga di daerah lain akan merasakan akibat itu. Jadi sekali lagi saya terima kasih mewakili Ibu Kepala Dinas, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dari media. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang
baik pada kita semuanya, terkhusus warga masyarakat yang ada di Tulingau. Saya sangat tidak setuju, dalam artinya ada tambang ilegal masuk di kampung Tulingau. Nah, sementara sekarang ini kan sudah ada yang masuk di kampung Tulingau. Nah, saya sangat tidak senang itu, karena kami sangat dirugikan, kami masyarakat kampung Tulingau. Dan itu sampai sekarang itu tambang ilegal Haji Bima itu tidak pernah membayar fee ke kampung Tulingau. Bisa tambang itu bisa beroperasi, tapi yang punya izin bisa. Tapi kalau yang resmi, tapi kalau tambang klidor ini sangat merugikan kami. Kayak ini sekarang ini masuk di wilayah kampung Tulingau, di wilayah hutan lindung, itu sangat merusak kampung kami, merusak tanah kami yang subur. Begitu juga dengan situs sejarah, Pak. Ya, dengan situs sejarah yang ada di kampung Tulingau itu banyak yang sudah kena itu, gara-gara koridor tambang yang enggak resmi itu, Pak. Harapan saya, pemerintah di Kutai Barat ini harus tegas. Artinya kita tegas itu melihat sesuatu yang bisa merusak itu tidak boleh sama sekali. Apalagi kayak sekarang ini koridor yang masuk di kampung Tulingau itu merugikan kami. Tolong Bapak Joko Widodo menindaklanjuti, menghentikan tambang ilegal yang masuk di wilayah kampung Tulingau dan merugikan masyarakat kampung Tulingau, situs yang sejarah yang ada di kampung Tulingau. Tolong Bapak Jokowi hapus semua dan hentikan semua, apapun yang ada di wilayah kampung kami di Kabupaten Kutai Barat koridor harus dihentikan. Itu Pak. Harapannya dari masyarakat seperti itu. Iya, betul. Jadi masyarakat berharap agar pemerintah itu menindak tegas dan menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan illegal mining, begitu Pak? Iya, betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Aktivitas tambang ilegal ini jelas melanggar berbagai undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Masyarakat Kampung Lingau dan Batuk Apoy mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera menindak tegas pelaku tambang ilegal ini. Mereka menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan, serta perlindungan terhadap situs sejarah dan hutan lindung yang ada. Jika kegiatan tambang ilegal ini terus dibiarkan, tidak hanya nilai sejarah dan lingkungan yang akan hilang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Demikian berita ini kami sampaikan melalui reporter kami, Li Lavau, Madakutai Barat, Kalimantan Timur melaporkan.